Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhirnya maju dalam Pilkada 2017 melalui jalur partai politik. Keputusan ini tentu saja menuai kontroversi. Sebelum memutuskan untuk maju lewat jalur partai, Ahok memang sering menggembar-gemborkan dirinya akan konsisten maju melalui jalur perseorangan. Bahkan pendukungnya yang menamakan diri teman Ahok juga mengklaim telah mengumpulkan 1 juta KTP agar Ahok bisa maju lewat jalur independen. Namun kian dekat dengan masa Pilkada 2017, Ahok justru kian menggalau. Apalagi jumlah serta keabsahan KTP warga Jakarta yang telah dikumpulkan para relawan kini masih banyak dipertanyakan. Bagaikan menjilat ludah sendiri, Ahok justru memutuskan untuk maju lewat partai politik. Manakala Partai Nasdem yang disusul Partai Hanura dan Partai Golkar menyatakan diri mendukung Ahok. Makanya saya mau uji coba, ini udah berhasil. Partai sudah membuktikan, bukan cuma ngomong, dari dulu kan udah pribadi-pribadi sudah mendukung. Jadi malam ini saya sudah bilang, kita juga harus menghargai parpol teman-teman seperti ini. Juga teman Ahok, kita akan menguak. Udah saya bilang tadi kita ngomong, udah kita pakai parpol sajalah. Terima kasih. Keputusan Ahok sudah pasti membuat sejumlah pendukungnya patah hati dan kecewa. Bagaimana tidak, setelah relawannya mengklaim telah mengumpulkan 1 juta KTP agar Ahok bisa maju secara independen, Ahok justru sepertinya tidak percaya diri dan justru menggandeng partai politik. Lantas, apakah klaim 1 juta KTP hanyalah strategi Ahok saja untuk menaikkan posisi tawarnya di mata partai politik? Tim TV One mengabarkan. Haji Lulung, ya. Saya mau iris ini kuping saya kalau dia mau ke independen. Saya baca aja lucu nih Bang Lulung. Ya, kalau dia pendaftaran sama independen nih, gue potong nih sampai putus dua-duanya. Aduh. Oh, ini yang kedua. Nah, pernyataan yang pertama bunyinya seperti apa? Kalau yang pertama pada waktu persatuan Bang Asari, ketua BPK, yang dikatakan BPK ngaco, kemudian Pak Asari bilang, ya laporlah ke pengadilan gitu kan. Terus dia bilang, oke, gitu kan. Terus saya nyambut, nggak mungkin. Karena kan ini kan wartawan yang tanya, bukan saya mau kan. Pendapat Pak Haji Lulung gimana? Saya bilang, saya sih berani taruhan iris kuping. Saya bilang kalau Pak Ahok berani melaporkan BPK kepada pengadilan. Aja. Yang kedua ini. Jadi Ahok 2 kali nggak jadi nih berarti maksudnya gitu ya? Ya artinya tidak. Nggak jadi melaporkan yang pertama. Ya, yang kedua nggak jadi independen. Ya. Jadi benar Bang Haji Lulung berarti Pak? Ya, insya Allah. Tapi begini Bang Haji, Anda bisa memprediksi itu kenapa sih dari awal? Iya, saya cukup lama ya dalam politik. Politik itu kalau 5 tahun berkawan itu cukup lama. Ya ini kan hampir 5 tahun Bang ya. Jadi proses kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kan pada Undang-Undang 27 tahun 2009 ya, itu adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kami sering bekerja sama, kami sering bertukar pikiran di mana pemerintah daerah ingin memberikan kebijakan. Kemudian hal-hal yang menyangkut kebijakan itu tentunya harus sejalan ya. Nah, ini pemimpin di sini yang paling penting itu konsisten ya. Kalau politik itu propaganda, nggak ada masalah itu, sah-sah saja ya kan, propaganda dan segala macam, tapi konsisten. Ahok tidak konsisten. Artinya begitu ya, artinya begitu. Karena kenapa saya bilang ini, pemimpin dalam menjalankan kebijakan tuh dia harus konsisten. Kalau dimulainya tidak konsisten, tidak konsisten. Karena kalau menurut saya katakan, kalau itu terjadi Ahok memilih jalur partai, artinya minta maaf nih, Pak Ahok menjilat ludahnya sendiri dan kembali kepada jalan yang benar, karena ini proses demokrasi, demokrasi dan politik memang
bahwa partai politik adalah merupakan kendaraan untuk mengusung, ya, mengusung seorang calon, baik itu bupati sampai kepada presiden barangkali. Ini hal yang saya katakan demokrasi. Kenapa saya katakan menjilat lidah sendiri? Saya banyak mengharap jangan lagi nanti ketika Pak Ahok menjadi gubernur, ini tidak lagi membangun komunikasi yang baik dengan DPRD. Saya tidak bisa lupa ketika DPRD dikatakan bahwa Dewan Perampok Rakyat Daerah. Ya, ini yang kemudian DPRD goblok. Nah, saya nggak pernah lupa tuh. DPRD maling, ya, korupsi. Soalnya ada Haji Lulung di dalamnya. Ya, ya, saya orang yang minta maaf saja ya. Saya kan orang yang memang selama ini tidak pernah saya berkata seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur. Saya selalu substansi. Karena kalau saya tidak substansi, saya tidak konsisten dalam menyelenggarakan pemerintahan. Karena saya sadar ketika saya disumpah, saya harus menjalankan undang-undang dengan sebenar-benarnya. Baik. Bang Yoris sendiri bagaimana Anda melihatnya? Ini kan Anda sebenarnya Partai Golkar yang mengusung Ahok untuk nanti maju lagi 2017. Dilihat di sini juga Rapimnas sepertinya ada Bu Mega juga begitu. Saya pikir ini kan proses politik kan. Nah, kalau kita lihat memang fenomena politik modern ya, kalau kita lihat ada referensi yang kita bisa pakai tentang demokrasi partisipatori, tentang bagaimana politik modern dan ini menjadi fenomena global di mana-mana. Nah, saya kira khusus bagi DKI ini kalau kita berbicara sekarang kita melihat dulu yang menjadi tema ini Ahok dengan jalur independen atau partai politik, atau kita bicara tentang kebijakan Ahok, ini kan lain berbeda ya. Kalau berbicara tentang Ahok melalui jalur mana yang dia pakai, saya kira ini ada satu proses dan ini ada satu terobosan baru yang perlu untuk dikaji secara baik oleh partai-partai politik. Ini kan fenomena sekali. Kita nggak usah bercerita mengenai kok Ahok bisa mengumpulkan 1 juta, ya, ini benar apa tidak. Jangan lihat di situ. Tapi ini ada kekuatan sosial baru yang terdiri dari generasi-generasi muda. Dengan segala hormat Bang Yoris, maaf. Kalau tadi Bang Yoris mengatakan kita tidak usah lihat ke situ. Bukankah yang 1 juta ini selama ini menanti memberikan harapan gitu loh ibaratnya ini, Bang. Setuju. Mereka ini kan saya ketemu dan komunikasi dengan mereka. Teman Ahok kita komunikasi terus dalam proses ini. Ini kita harus melihat bahwa ada satu gerakan politik baru. Harus jujur kita akui. Kenapa generasi baru yang memiliki idealisme, nasionalisme yang kuat tentang bagaimana berpikir tentang membangun bangsa dengan hak-hak politik mereka. Tapi terjadi satu stigmatisasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai-partai politik ini sudah makin banyak. Nah, kita melihat ini 1 juta. Kalau kita komunikasi, mereka akan menggunakan hak pilih mereka sebaik-baiknya untuk perbaikan bangsa ini kan, aspirasi itu. Tetapi dia sekarang cenderung dia lihat, gue mau pilih siapa coba? Partai politik terkesan korupsi segala macam. Nah, ini harus kita mesti lihat secara baik. Kemudian bagi partai-partai politik, bagaimana kita harus memberikan keyakinan melalui satu komunikasi politik yang benar agar ada kepentingan politik nanti nasionalis itu 2019. Baik. Mereka kemana ini kan? Bang Yoris, tadi Anda mengatakan bahwa Anda juga berkomunikasi dengan teman Ahok begitu ya. Ada nggak di antara mereka yang merasa kecewa dengan inkonsistensi Ahok? Oh pasti. Begini, demokrasi namanya kan. 1 juta, kalau 1000 orang saja yang nggak puas, itu wajar. dalam politik ya, itu wajar. Kecuali dari 1.900.000 yang nggak puas. Oke. Ya. Saya coba jelaskan aja. Jadi sebelum halal bihalal malam itu, Ahok datang, kemudian kita kumpul 3 partai, kemudian ada teman Ahok, kemudian simpul-simpul ya yang menjadi relawan dari DKI ini. Kemudian kita diskusi. Di situ saya melihat bahwa begini, mereka semua menaruh harapan dan objektif. Tujuan mereka dengan partai-partai tentunya hanya ada 2. Apa? Bagaimana proses Ahok supaya lebih mudah, lebih simpel untuk pendaftaran sesuai dengan konstitusi. 2017. Kedua, memenangkan beliau pada Februari 2017, itu tujuannya. Mengenai sarana kita diskusikan kan. Sebetulnya sarana ini antara perorangan dan partai politik sah karena diatur dalam konstitusi 30 tahun. Ya, muda-muda.
di bawah 30 tahun, kemudian mereka ini kan dalam background edukasi S1 rata-rata, ada S2 juga. Nah, mereka memahami tentang politik itu. Dan ada satu semangat, ada satu harapan yang mereka sudah coba membangun. Ini kan kekuatan sosial yang cukup kuat. Nah, ini yang kita melihat dalam perspektif itu ya. Saya belum mengkonfirmasi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haji Lulung nih, Bang Yoris ya, soal ya apakah memang ini tidak akan menjadi bom waktu lagi, mengingat dulu pernah berada di partai politik, lalu keluar dari beberapa partai politik dan meledek secara langsung ya Bang Haji Lulung ya teman-teman yang ada di dewan pada saat itu dengan istilah-istilah yang rasanya mungkin menyakiti lah teman-teman yang ada di dewan begitu. Tapi ya tapi itu nanti Bang ya, saya ingin ke Bang Zainal terlebih dahulu. Bang Zainal, sikap dari independen yang akhirnya kemudian bergabung ke partai politik, kita tidak hanya menafikan 1 juta KTP, tapi ada juga sumbangan loh yang diberikan oleh pada warga DKI Jakarta membeli merchandise dan lain sebagainya yang sudah terkumpul. Gini, keputusan Ahok pada saat mengatakan bahwa dia akan maju ke jalur independen itu sebagian sangat mengapresiasi, tapi sebanyak juga yang mencurigai apa betul atau enggak. Kenapa? Karena banyak resiko yang harus dihadapi ketika dia masuk ke independen. Antara lain adalah persoalan mesin politik. Apakah mungkin nggak yang nanti pada saat pemilu itu bisa menggerakkan dan tentunya mendapatkan suara banyak dan hanya partai politik yang bisa itu. Nah, saya bisa paham misalnya seperti yang tadi kemukakan Bang Haji Lulung dan kemudian juga beberapa politisi yang mengatakan nggak mungkin lah dia. Dan kenyataannya demikian. Nah, sekarang kita lihat sekarang Ahoknya. Yang menarik adalah begini, orang bisa mengatakan dia lihai, tapi juga bisa mengatakan bahwa dia Yahweh. Kenapa? Karena yang saya khawatirkan cerdas. Itu ya makanya itu bisa, itu masalah persepsi, itu masalah betul, itu masalah persepsi ya, persoalannya suka atau nggak suka kan itu. Nah, yang unik kita bisa lihat sekarang adalah tadi para teman Ahok ini kan sebetulnya adalah anak-anak muda yang sebetulnya minim pengalaman politik dari situ. Mereka hanya berpikir bahwa menginginkan pemimpin bersih, menginginkan pemimpin yang tidak korup, suka dengan belak-belakannya, dan ini gayanya adalah gaya-gaya memang gaya-gaya muda, dan itu dimainkan betul oleh Ahok. Ahok tahu apa yang diharapkan oleh anak-anak muda seperti itu, dan yang saya khawatirkan adalah ketika dia begitu dekat dengan teman Ahok dan kemudian mengambil jalur yang lain itu dalam partai politik, maka ada apa yang disebut dengan manipulasi keluguan dari mereka gitu. Kenapa? Karena bisa saja sebetulnya ekspektasinya memang Ahok itu maju tidak melalui jalur partai karena parpol dipersepsi oleh mereka sebagai parpol yang korup, yang tidak memiliki idealisme gitu. Apalagi nanti misalnya pasti ada deal politik kan gitu. Dan kelihatannya sebagian kan ada yang kecewa, meskipun kita tidak bisa mengatakan berapa persen yang kecewa, tetapi ini jelas bahwa kalau di parpol itu misalnya hanya 10.000 yang kecewa tapi sekian ratus ribu enggak, tapi kan persoalannya adalah bukan jumlah, tetapi ini konsistensinya dari situ. Betul. Saya pikir itu. Nanti kita akan melihat juga sebenarnya apa tanggapan masyarakat. Apakah juga masyarakat di Cikini, Jakarta ini juga merasa Ahok ini tidak konsisten? Kita akan tanyakan ke reporter kami yang... Ya pemirsa, tahun lalu teman Ahok mendeklarasikan diri menjadi kelompok yang yakin dan mantap untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, Basuki Cahayapurnama, yakni Ahok, untuk kembali maju menjadi Gubernur DKI dengan jalur independen. Namun ternyata perkembangannya kesini-sini semakin berbeda begitu. Ahok justru mengkampanyekan atau mendeklarasikan dirinya sebagai calon gubernur melalui jalur parpol, dan sudah ada 3 parpol yang sudah setuju sepakat untuk mengusung ia menjadi kembali sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan teman Ahok juga sudah sepakat dengan Ahok bahwa Ahok akan maju melalui jalur parpol begitu. Nah, kira-kira bagaimana pendapat masyarakat? Apakah mereka menilai ini adalah sebuah bentuk sikap yang tidak konsisten, atau justru sebaliknya menguatkan Ahok menjadi calon gubernur DKI? Mari ikuti saya. Kita akan lihat bagaimana tanggapan dari masyarakat di sini. Di sini ada salah seorang bapak yang sedang sarapan ya Pak ya di sini. Pak, boleh kita bertanya sebentar dengan Bapak siapa Pak? Hardiansyah. Pak Hardiansyah. Ini kita menanya Pak Ahok kan tadinya mau dicalonkan oleh teman Ahok menjadi calon gubernur.
melalui jalur independen. Ternyata sekarang melalui jalur parpol. Gimana tanggapannya, Pak? Ya memang idealnya lewat jalur parpol, tapi seharusnya seorang pemimpin itu harus berkomitmen penuh gitu ya. Kalau dia sudah memutuskan untuk jalur independen, ya harusnya dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Jadi saya tidak setuju itu Ahok sepertinya dia tidak punya pendirian gitu. Jadi dia tidak yakin dengan jalur independen, akhirnya goyang-goyang. Ya, seharusnya seorang pemimpin kurang bagus untuk seperti itu. Gitu. Jadi menurut Bapak ini bentuk sikap tidak konsisten? Ya, tidak konsisten. Seharusnya harus tegas gitu. Kalau mau orang yang tidak pernah salah gitu, itu bahaya. Kalau seorang pemimpin tidak pernah salah itu sangat bahaya gitu. Nah, dia kan tidak pernah mengaku dia salah. Yang salah anak buahnya orang lain pun gitu. Ya. Baik, harapannya semoga Jakarta lebih baik ya begitu Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita coba tanya lagi pemirsa. Ini ada dengan Mas siapa Mas? Mohon maaf Mas, ini karena kamera di depan bisa berdiri di sini Mas. Sedang sarapan juga Mas? Ya, sedang sarapan. Oke Mas, kita ngobrol sebentar ya Mas ya. Seperti pertanyaan dengan Bapak tadi sama, Pak Ahok dideklarasikan oleh teman Ahok awalnya maju melalui jalur independen sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nah, kira-kira sekarang melalui jalur parpol ini menurut Mas gimana? Saya mohon maaf, dengan Mas siapa? Saya dengan Hilman. Nah, menurut Mas Hilman kira-kira gimana Mas tanggapan? Ya, sama seperti Bapak yang tadi, menurut saya memang idealnya itu memang melewati jalur parpol, yang namanya berpolitik kan. Jadi memang sebaiknya lewat jalur parpol aja, karena kalau itu memang nilainya jadi tidak konsisten gitu loh Pak. Nah, yang semula mengkampanyekan akan melewati jalur independen, tapi ternyata ujung-ujungnya parpol juga gitu. Jadi seolah-olah terpengaruh bujukan dari parpol gitu. Wah, sudah ada dua suara yang bilang bahwa ini adalah sikap tidak konsisten. Tapi kan lewat parpol, Pak Ahok juga tetap maju sebagai calon gubernur, Mas. Dua orang yang kita wawancarai, tentunya harapannya adalah semoga meskipun melalui jalur independen ataupun parpol, intinya membawa perubahan yang terbaik bagi Jakarta. Kita kembalikan terlebih dahulu ke Arif Fadil dan Winda Irawan di studio. Ya pemirsa, itu tadi laporan dari Yudi Handoyo. Ternyata memang masyarakat ada yang kecewa juga ya. Kalau Pak Ahok ini ikut jalur partai politik. Saya ke Bang Yoris sebelum ke Bang Haji Lulung deh kalau gitu. Ini kecewa nih ya, kecewa kan Bang. Bukankah nanti parpol pendukung, terutama mungkin Golkar, tidak akan kecewa juga nantinya Bang? Kan pernah berada di dalam Golkar, keluar, lalu sekarang mau lagi diusung oleh Golkar, nanti dia membunuh partai pengusungnya lagi Bang, jangan-jangan. Gini, kalau kita berbicara tentang kecewa atau tidak, dalam alam demokrasi itu kan pasti. Ya kan? Tinggal bagaimana tingkat kekecewaan dengan tingkat yang mendukung itu kan kita bisa lihat. Kalau kecewa, yakin partai politik bisa meredam itu? Begini, partai politik khususnya bagi Golkar, saya tidak akan mencampuri partai yang lain. Bagi kami itu kan bukan serta-merta kita mendukung Ahok. Kita melakukan berbagai macam kajian. Karena kita harus akui, khususnya bagi Jakarta sebagai ibu kota negara, barometer, Golkar dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang cukup drastis. Kita harus melakukan satu terobosan-terobosan baru. Rebound lah gitu. Ya, rebound dengan melihat berbagai macam referensi. Saya katakan tadi ini terlepas yang dijadikan alatnya adalah Basuki Cahayapurnama. Siapa saja. Jadi kalau saya tadi sudah katakan bahwa ini ada satu fenomena baru kan. Ini ada satu politik modern yang secara demokratis yang harus kita lihat dan kita masuki. Ini ibu kota negara. Jadi apapun, berbagai macam survei yang kita lakukan sampai beberapa kali sebelum kami mengambil keputusan dan melakukan komunikasi, ya kan. Nah, ternyata kita akan lihat hasilnya. Sampai sekarang coba Anda katakan saya ini secara fair ya dulu. Siapa yang bisa melawan aku? Yang sebelah Anda? Silakan saja. Tapi kompetisi itu yang penting kita lakukan secara baik dan benar. Ini kan kita mencapai kemenangan yang kita harus. Bang Yoris, Bang Haji Lulung, kita akan lihat dulu bagaimana cuitan masyarakat juga di Twitter soal inkonsistensi Ahok. Kalau tadi ada dua warga masyarakat yang sudah menyampaikan pendapatnya, kita lihat bagaimana tanggapannya di Twitter TV One. Ini ada beberapa cuitan masyarakat.
Para pendukung Pak Ahok mulai sepi dari keramaian dunia maya dan informasi. Balikin KTP gue. Nah ini Bang Yoris, banyak juga nih yang minta dibalikin KTP-nya ternyata. Boleh, nggak ada masalah. Kalau saya sah-sah saja. Oke. Ya kan, ini kan demokrasi yang ingin kita bangun. Silahkan kita lihat. Kan? Ini yang lain nih. Capaian akhir ya, Bang? Ya, dituntut tuh balikin KTP gue, balikin katanya begitu. Saya ingin dengar suara dari Bang Haji Lulung deh sekarang deh. Bang Haji, ini yang di Twitter Bang. Kalau Anda kan juga tentunya punya konstituen juga di DKI kan? Iya. Apa suara mereka Bang? Kalau saya kita mau bicara pemahaman politik, saya setuju ada proses politik modern hari ini. Tapi proses modern itu tidak boleh meninggalkan regulasi. Satu. Yang kedua, komitmen ya, atau konsistensi seorang pejabat negara itu tidak bisa terlepas dari persoalan komitmen dan konsistensi. Artinya kalau saya setuju propaganda yang dibuat oleh tokoh, oleh politik tentang independen, kemudian tentang partai politik sah-sah saja menurut saya. Kemudian setiap orang juga dalam undang-undang partai politik ya, perubahan nomor 1 menjadi nomor 8 2015 itu disampaikan bahwa setiap warga negara berhak mencalonkan dan dicalonkan. Ya, itu regulasi. Kemudian kalau ada propaganda politik kemudian dia tidak konsisten, bukti kok 1.000 orang kecewa misalkan. Bagaimana pengaruh sosial politiknya terhadap 1 juta orang? Makanya saya katakan propaganda itu akhirnya ini tidak konsisten. Saya berani potong kuping, saya katakan. Ini taruhan lagi deh. Benar. Kenapa saya kata-kata itu propaganda? Mustahil bisa mencapai 1 juta KTP. Mustahil, bohong kalau menurut saya bohong gitu. Bohong ya? Kenapa saya bilang bohong? Makanya saya berani taruh satu. Yang kedua, itu cuci tangannya nih gabungan ke parpol. Ya, yang kedua, iya dari kubunya Pak Ahok dianggap persoalan pilkada ini selesai. Siapa yang berani nandingin Ahok? Saya tanya. Ahok mainnya kan di mall. Kawan Ahok mainnya di mall, Haji Lulung mainnya di grassroots. Jadi saya bilang, siapa lawan kuat Ahok? Ya saya. Oke. Saya begini, kalau di kita, Ahok itu adalah, minta maaf lagi, Ahok itu gubernur dan calon gubernur media. Karena adanya di media, terjun bebas, tidak pernah ada rival berkomunikasi seperti ini. Sendiri aja dia. Di televisi tertentu sendiri ngomong. Di mana-mana sendiri, tidak pernah. Duduk bareng, yuk kita bicara diskusi. tentang. Jadi Anda berharap pengen berdebat. Ada Ahok. Oh iya, saya pengen bicara. Kenapa? Mungkin Anda bisa belajar dulu dengan Yoris Rawaya lah, mungkin pasti. Cukup lah, ilmu saya cukup. Saya sama, berangkatnya sama, dan umur saya juga sama dengan beliau. Tidak jauh-jauh, ya enggak? Sama saya. Cuma memang hari ini saya baru ketemu. Jadi yang saya maksud sekarang persoalannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah siapapun dia harus konsisten. Tidak boleh tidak konsisten. Nanti penyelenggaraan negaranya tidak konsisten. Saya katakan, kita sepakat untuk memberantas korupsi. Kenapa masih ada korupsi, dugaan korupsi di pemerintah daerah? Ahok nggak punya ilmunya. Bagaimana cara memberantas korupsi? Dia kagak pernah ngajak ngomong sama DPRD. Coba kalau dia sama-sama. Bahkan kalau nggak salah di salah satu kesempatan Bang Yoris itu saat Basuki Cahayapurnama memberikan kesaksiannya di tindak pidana korupsi dugaan suap reklamasi menyebutkan bahwa DPRD itu musuh saya seperti itu. Nah itu kan nggak boleh. Anda tersinggung nggak? Oh pasti. Itulah orang yang tidak mengerti undang-undang. Padahal di DPRD ada Partai Golkar juga Bang. Bang, ini kan jelas. Di DPRD ada Partai Golkar juga. Ini kan jelas. Undang-Undang nomor 27 tahun 2009, pemerintah daerah itu DPR, pemerintah pusat dan DPR. Di tingkatan yang daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah. Kalau kemudian persoalan-persoalan dia bilang DPRD musuh saya, sewaktu-waktu dia butuh kok kebijakan kami. Aneh. Makanya saya bilang orang ini ngerti undang-undang nggak? Ngerti nggak di undang-undang? Kalau di sebelah Anda sih ngerti undang-undang. Saya bilang karena saya lama hampir 5 tahun, kebijakan-kebijakan yang disampaikan Ahok itu itu dilanggar, tidak konsisten. Tidak konsisten. Saya pikir ini bagus. Ini kan pembelajaran politik bagi masyarakat. Ini ibu kota negara ya kan, yang masyarakatnya kan tidak homogen, majemuk, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat nanti hasil akhir, ya kan. Kalau memang selama ini dia tidak konsisten, sejak dia jadi wakil gubernur, kemudian dia jadi gubernur sekarang, atau kita mau bicara yang lalu-lalu lah. Dia waktu itu hanya jadi bupati, gagal di Medan, ya kan, masuk jadi DPR,
pindah-pindah partai, doain sebagainya. Masyarakat itu merekam itu. Iya. Dan masyarakat itu akan memilih pada akhirnya kepada sosok yang menurut mereka ini paling tepat. Nah, kalau kita lihat Ahok, harus kita objektif dan jujur. Terobosan yang dilakukan oleh dia terhadap perubahan yang terjadi ini hari, kita bisa buktikan. Nah, mungkin yang tidak cocok dengan Lulung ini begini, teman-teman di DPR. Bukan Bang, kita penyelenggara negara Bang. Setuju. Bukan tidak cocok. Saya juga anggota DPR. Jadi saya ini 15 tahun. Saya tidak pernah tidak substansi saya. Gini, kita penyelenggara pemerintahan. Bicara substansi dalam jangan main dengan konsisten setuju, gitu. Setuju. Saya sangat setuju. Kita mengikuti itu. Jadi proses kita mesti lihat begini. Loh. Pemerintah daerah dengan DPRD ini harus menjadi satu mitra yang lebih baik. Tugas DPR itu kan hanya mengawasi, membuat aturan-aturan daerah dan mengesahkan keuangan. Itu landasan hukum kan. Sama-sama membahas keuangan. Iya, sama-sama. Ini menarik ya. Persoalannya adalah tadi inkonsistensi ya. Bisa Anda tahan dulu pernyataan Anda, mungkin saya gantung dulu sejenak ya. Kami jeda dulu sejenak, masih ada satu segmen. Kami akan kembali satu lagi. Ampun Bang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tengah bermain politik jilat ludah. Mulanya Ahok getol berkoar anti parpol untuk mendapatkan tiket masuk ke gelanggang perebutan DKI 1. Awalnya, dia pun kencang, gembar-gembor, lebih memilih jalur independen dan siap ditinggalkan parpol, serta setia bersama teman Ahok, meskipun gagal memenuhi syarat maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Tapi inilah realitas politik. Pagi kedelai, malamnya bisa berubah tempe. Mulanya kencang berujar independen, tapi akhirnya kembali pula ke pangkuan parpol. Dan Ahok sedang memainkan peran itu. Kendati dia dan kelompok pendukungnya sudah mengklaim memiliki 1 juta lebih KTP dukungan. Berarti teori saya benar. Kalau kamu kerjanya benar, kamu tidak terima suap, tidak berpihak, kerja buat rakyat, otomatis kamu dapat pendukung. Pasti. Nggak usah keluar duit lah, keluar tenaga aja deh. Nah, itu yang terjadi di saya. Makanya saya mau uji coba, ini udah berhasil. Partai sudah membuktikan, bukan cuma ngomong, dari dulu kan udah pribadi-pribadi sudah mendukung. Jadi malam ini saya sudah bilang, kita juga harus menghargai parpol teman-teman seperti ini. Juga teman Ahok, kita akan mengulang. Udah saya bilang tadi kita ngomong, udah kita pakai parpol sajalah. Terima kasih. Pencalonan Ahok ke Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti memang penuh dengan drama. Maret lalu, Ahok memilih jalur perseorangan untuk kembali bertarung menjadi orang nomor 1 di DKI. Ahok lalu berujar, memilih bercerai dengan wakilnya Jarod Saiful Hidayat yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ahok kemudian menggandeng Kepala BPKAD DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sebagai wakilnya di jalur perseorangan. Di PDIP calonin saya, tapi kan masih tertulis, masih Jarod. Akhirnya teman-teman, Pak Jarod juga orang yang nggak berani ninggalin partai, dia kan loyal sama partai. Kita harus hargain juga, ada kader partai seperti itu. Dia kan orang 3 penting di PDIP, Ketua OKK. Tapi teman Ahok juga sadar, kalau bulan Mei, Juni baru mulai ngisi, nggak keburu dia. Makanya dia minta nama. Nah, saya lapor ke Bu Mega, ya udah saya serahkan nama itu kepada teman Ahok. Kalau soal mereka nggak bisa penuhin dengan segala risiko, ya saya sih udah keputusan partai. Kalau partai memutuskan ke saya, tidak mencalonkan saya, ya sudah, berarti saya akan menyelesaikan tugas saya sampai Oktober 2017. Barisan teman Ahok pun menyokong sepenuhnya pilihan politik junjungannya. Serangan terhadap parpol dilancarkan. Isu mahar politik lalu menyeruak ke permukaan. Calon independen dibuat seolah-olah lebih suci dibandingkan calon parpol. Partai kan selalu berpikir menggerakkan mesin partai.
Kalau menggerakkan mesin partai, tiap kelurahan ada pengurus, 1 bulan 2 juta cukup nggak operasionalnya? Nyewa mobil aja bisa 5 juta operasional mobil. Bisa 10 juta, 10 juta ya saya kira udah ngemin banget. Kalau tiap kelurahan 1 bulan biaya 10 juta, parpol nggak minta mahar loh. Hanya minta pengurusnya, anak cabangnya, rantingnya bergerak. Kalau satu kelurahan 10 juta, 267 kelurahan, belum lagi kotanya ya, belum lagi kecamatannya, itu sudah 2,67 M sebulan, belum kecamatan. Kalau 10 bulan, berarti 26 miliar. Belum lagi saksi. Ini baru satu partai loh. Kalau 2 partai dukung kamu, 3 partai dukung kamu, semua minta digerakkan mesin partainya. Bisa 100 miliar nggak cukup loh calon gubernur DKI. Dia minta mahar, dia nyebutnya bukan mahar loh. Meski sudah memutuskan untuk maju lewat perseorangan, Ahok masih tetap membuka peluang bagi partai yang ingin mendukung dirinya. Bagi saya, partai manapun yang mau dukung, selama mereka mau keluar biaya sendiri, kita ya terima. Kan kita bukan anti partai. Ya kan, yang repot kalau dukung saya, terus minta operasional ranting, anak ranting mesti dari saya. Saya udah bilang saya nggak ada uang. Partai Nasdem menjadi partai pertama yang menyatakan mendukung Ahok untuk maju. Disusul Partai Hanura dan yang terkini adalah Partai Golkar. Perubahan sikap Ahok seolah memunculkan sinyal sang petahana tidak percaya diri maju lewat perseorangan dan masih memerlukan partai untuk mengantarkannya ke kursi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Lalu, bagaimana dengan klaim 1 juta KTP? Apakah ini hanya strategi Ahok untuk menaikkan posisi tawarnya di mata parpol? Tim TV One mengabarkan. Euforia pengumpulan kartu tanda penduduk oleh teman Ahok kini justru berakhir dengan keputusan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama tersebut yang memilih jalur partai politik untuk kendaraannya maju dalam Pilkada 2017. Keputusan ini pun menuai kekecewaan sejumlah pihak yang selama ini ikut serta dalam upaya Ahok untuk maju dari jalur perseorangan. Dibilang kecewa, sebenarnya kami tidak bisa kecewa juga. Kami tidak bisa memaksakan keegoisan kami untuk tetap menghendaki Bapak maju lewat jalur independen kayak gitulah. Kalau dari kami secara pribadi mungkin ada kekecewaan gitu, karena kami memang berjalan itu satu tahun kan, 1 tahun sudah berjuang memang cukup maksimal untuk Bapak maju lewat jalur independen, tapi memang akhirnya Bapak pilih jalur partai politik. Tapi kami akan tetap mendukung Bapak apapun jalur pilihan yang Bapak pilih seperti itu. Sementara itu, Cindy juga menjamin teman Ahok tidak akan menyalahgunakan KTP dan dana yang sudah terkumpul selama ini. Dari Jakarta, Cita Paprika Menimurniati, TV One mengabarkan. Ya, Bang Zena tadi sempat terputus soal inkonsistensi. Pertanyaan saya sebenarnya apakah jangan-jangan ini semua hanya sandiwara Ahok semata saja? Iya, jadi gini. Perilaku Ahok sekaligus juga track record Ahok itu bisa dipersepsi sebagai suatu bentuk inkonsistensi. Tapi untuk sebagian orang, terutama yang punya militansi terhadap Ahok, itu sebagai suatu bentuk perlawanan sebenarnya. Jadi perlawanan terhadap parpol tertentu, perlawanan terhadap kondisi-kondisi yang sudah mapan. Tapi yang perlu kita khawatirkan sebetulnya adalah dalam kaitannya dengan teman Ahok ini. Apakah teman Ahok itu memang sebetulnya merupakan suatu grand design untuk dibuat untuk langkah berikutnya? Artinya gini, sebagai suatu batu loncatan agar supaya nanti mendapatkan position bargaining yang kuat. Ini terbukti ya, misalnya gini, ketika sampai 100 hampir 1 juta, ini kan 2 parpol sudah mulai mendekati dan mengatakan bahwa dialah calonnya. Kemudian setelah 1 juta muncul Golkar. Nah sekarang ini kan belum puas juga. Kalau tadi malam saya beberapa malam yang lalu melihat bagaimana Ahok sepertinya mengharapkan adanya PDIP, itu jelas bahwa dia sekarang sudah punya posisi yang sangat kuat untuk bisa
menawarkan pada PDIP agar supaya dia menjadi masuk ke dalam yang merekrut dia sebagai kandidat untuk gubernur gitu. Nah, ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa jangan-jangan ini sebetulnya merupakan suatu pola agar supaya ini Ahok ini bisa sampai tadi katakan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena sebetulnya masalah kepentingan kan. Politik itu sebetulnya kepentingan. Ya. Bisa Anda bilang bahwa sebenarnya sasaran utama Ahok sebenarnya PDIP, cuman Ahok ini cari saya dulu menduganya itu perantara aja. Perantara saja. Jadi hanya untuk mendapatkan. Gimana nih Bang Yoris? Ini lawan yang utama sebetulnya itu kan kalau PDIP mengusung calonnya. Kalau sudah misalnya udah bisa dikuasai ya udah aman. Siapa yang bisa melawan itu? Tapi kan hanya PDIP yang memiliki kemampuan untuk mengusung lawan tanding sebetulnya. Apalagi kalau nanti misalnya berkoalisi dengan partai-partai yang belum mendukung Ahok kan, terutama misalnya Gerindra, apalagi nanti dari parpol Islam kan gitu, termasuk. Akankah nama Haji Lulung ada? Kansnya begitu. Iya. Tapi saya pengen tanya dulu ke Bang Yoris ya, Bang Haji ya. Ini kali aja pagi ini ada informasi yang bisa diperjelas oleh Bang Yoris yang hadir di Rapimnas tadi malam gitu. Kita melihat nih di salah satu koran kan ini ada wajah, ini ada Bu Mega, ada ketua umum dengan sama ketua umum, lalu ada posisi berdiri saja sudah berbeda nih. Pak Basuki Cahayapurnama sudah di samping mantan presiden kan begitu kan, dan juga Presiden Republik Indonesia. Ini ada cerita apa sih Bang Yoris dari pertemuan Rapimnas tadi malam? Saya kira kalau kita mau lihat sekaligus menjawab tadi yang ditanya oleh Bang. Kalau tadi Bang Jainal begini, saya ini bukan pengamat, saya ini praktisi. Jadi berbeda apa yang disampaikan kan. Dia melihat ini sebagai seorang pengamat, itu berbeda dengan saya selaku praktisi gitu. Nah, kalau macam Lulung gue bingung gitu. Dia di mana nih? Saya begini, oke saya setuju saja. Kita dalam berpolitik ini kan kita harus bagaimana mencapai tujuan. Jangan bingung Bang, kita kan penyelenggara, gimana bingung sih? Kalau yang tidak ada konsisten kita perlu ingatkan. Ini begini. Kalau Anda dalam berbicara begini, saya gini dengan Abang ya nggak. Kalau Anda berbicara, jadi kalau Abang bicara, kalau dia berbicara dalam kapasitas sebagai partai politik, dengan dia berbicara dalam kapasitas sebagai anggota dewan, itu harus bisa berbeda. Sekarang Anda begini, Anda yang tadi Anda ini kan seakan-akan Ahok nggak konsisten, tidak bisa kerjasama dengan kami itu siapa? Dewan? Ya, makanya saya bilang kalau dia berbicara seperti dewan kan itu berbeda. Tapi kalau dia berbicara sebagai pemimpin satu partai politik, ini kan harus kita bisa bedakan juga kan. Ini harus gimana bedanya Bang? Jelasin. Iya dong. Jangan sepotong-potong jelasin deh. Anda kalau sebagai partai politik, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Ahok inkonsistensi, dia bisa kerjasama dengan kami. Gimana dasar kerjasama? Kalau sama dewan saya harus ya. Tapi kalau Anda berbicara sebagai kapasitas yang sebagai partai politik, ini kita berbicara. Jadi saya mau tanya, saya bilang Anda Haji Lulung itu Haji Lulung tidak berdiri sendiri. Setuju. Artinya ada media yang menyambangi saya, ada teman-teman reporter yang menyambangi saya. Hari ini saya diundang. Ini Haji Lulung tidak berdiri sendiri dengan kapasitas Haji Lulung sebagai anggota dewan tentunya. Tidak pernah berbicara Haji Lulung sendiri. Saya tidak ada sentimen pribadi. Bicara boleh dievaluasi di TV manapun, saya bicara selalu substansi. Tidak ada yang saya langgar. Saya tidak pernah ngomong tai, saya tidak ngomong goblok, saya tidak pernah goblok. Ini perlu. Jadi tidak, ntar dulu. Kalau saya begini saya katakan, ini pemilu pilkada belum selesai. Kalau Ahok jelek, kalau Ahok jelek, propagandain supaya jangan dia dipilih. Oh enggak gini. Oh iya dong. Begini, kita bicara politik saya ini setuju. Kan tadi saya bilang. Ini saya setuju. Ini nggak konsisten gitu. Yang saya konsisten begini-begini. Benerannya nggak konsisten siapa? Nah ini makanya, udahlah nanti saya ngomong dulu ya. Sebentar. Ini kan belum selesai pilkada. Setuju. Tadi abang katakan ada bentuk perlawanan secara demokrasi yang nanti bahwa partai politik akan lebih baik. Oleh karenanya teman Ahok mendukung kepada partai politik. Tapi jangan lupa masyarakat yang ada di bawah di seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta, itu masyarakat yang konstituen, ya dalam arti mereka mendukung salah satu di mana figur-figur partai politik itu menjadi calon. Jangan lupa.
Kalau sekarang Ahok katakan tadi ya, Ahok katakan tadi bahwa banyak kecenderungan di partai politik itu banyak korupsi. Sah-sah saja dia ngomong. Tapi penentuan nanti saya Ini bilang fakta. Saya berbicara ini fakta. benar. Stigmatisasi begitu kan? Iya, tapi nggak bisa. berikan kepercayaan masyarakat untuk memilih. Berikan kepercayaan masyarakat untuk memilih. Kesempatannya nanti di 2017. Nah, itu. Jangan, kan? maksud saya jangan kemudian dianggap pilkada ini sudah selesai, tidak. Dan masyarakat akan bersatu mengalahkan Ahok. Setuju. Pasti itu. Anda berusaha bagaimana supaya dan gini Pak, begini maksud saya Pak Yoris jangan judulnya itu ya Bang ya? Iya, saya sangat setuju. Karena yang kita khawatir ini nggak ada lawan tanding terhadap Ahok di 2017. Nggak bisa Pak. Saya dukung kau. Jangan kau boleh kampanyekan aja. Jangan secara general. Jangan secara general. Teori ini orang-orang ini figur-figur calon gubernur ini tidak baik. Jangan secara general. Saya nggak bilang nggak baik. Bukan Anda. Makanya saya bilang Bang Yoris itu terlalu tendensius pada saya gitu. Kalau saya lihat, bebas saja kita bicara. Mungkin Anda terlalu sensitif saja mungkin Bang. Iya, makanya saya bilang bebas saja bicara. Setelah Ahok silakan. Saya punya persepsi kepada persoalan regulasi, konsistensi. Karena arti dia sebagai anggota dewan. Iya, memang. Saya diundang ini sebagai anggota dewan. Kalau lu sebagai masyarakat, saya nggak bicara gitu. Bukan. Saya bicara terakhir gitu. Ya, terakhir. Bang Haji Lulung, kalau misalnya terpilih lagi Ahok sebagai gubernur, Anda yakin nggak dia bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan DPR? Itulah saya bilang. Makanya saya yang terhormat Bang Yoris, kawal ini yang baik, Nah, itu. Kawal ini yang baik. Ini orang kan loncat-loncat ini. Ya enggak, orang nggak bisa dipegang. Jadi ada amanah buat Bang Yoris ya? Tidak punya komitmen, saya bilang tidak punya komitmen dan tidak konsisten. Jadi ada amanah buat Bang Yoris? Ada amanah. Bang Yoris yang menjalankan amanah itu kira-kira. Kalau yakin menang, belum tentu. Coba tanya dulu, ini kan kita tidak ya. Belum mulai sebagai rival. Bang Yoris. Sebagai rival, saya katakan, wartawan tanya saya, 2 kali iris kuping saya menang. Wih, 2 kali. Sekarang saya bilang nih, menang kalah. Saya mau pergi pertanyaan dengan Bang Yoris. Cukup. Bang Lulung, Ahok menang nggak? Saya cuma sederhana, kalah. Oke. Karena rakyat Jakarta akan bersatu. Baik. Bagaimana Ahok menusukkan orang miskin? Jangan lupa itu. Ahok menggusur orang miskin. Itu atau jangan lupa. memanusiakan mereka. Oh tidak. Bang Yoris terakhir, Bang Yoris, menutup mungkin. Saya sih nggak apa-apa. Kita begini, Golkar Singkat Bang. memberikan komitmen untuk mendukung Ahok, bukan serta-merta atau bukan mencari satu bargain politik apa-apa. Tapi kita melihat bahwa harus ada terobosan dalam rangka memperbaiki Jakarta sebagai ibu kota negara. Dan Ahok sudah melakukan itu, dan sekarang harus kita mempertahankan dia. Itulah maksudnya Golkar, tanpa ada pamrih. Ini kan orang bicara harus ada bargain segala macam, tidak. Bang Yoris, Golkar ada juga di DPRD. Akankah Golkar juga ikut untuk memfasilitasi hubungan yang selama ini agak terputus menjadi lebih harmonis? Komunikasi politik itu kan on and off, biasalah. Dalam dinamika kita bisa lihat. Dan ini politik modern, ini kan sehari tinggal. Bagaimana kita membangun komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Yang penting satu, kita punya komitmen untuk membangun bangsa ini. Membangun bangsa tidak dengan komitmen. satu partai politik. Komitmen konsisten. Komitmennya konsisten ya. Komitmen dan konsisten. Singkat saja Bang. Bang Zeno. Saya berharap dukungan dari parpol itu tujuannya untuk jangka panjang, jangan jangka pendek. Jangan kecewakan hati masyarakat lagi. Ya, jangan kecewakan hati masyarakat. Dan kemudian kalau saya pribadi berharap bahwa nanti itu di pilkada itu betul-betul Ahok mendapatkan lawan yang seimbang. Dan itu hanya ini kan kuncinya sebetulnya di PDIP. Kita berharap PDIP seperti apa keputusannya. Itu aja sih. Baik. Meskipun Bang Yoris sebetulnya tahu ya gitu kan ya. Apakah PDIP merapat Saya atau juga sih enggak? kalau duga-duga sih ada, tapi nggak mungkin juga diungkapkan. Gimana nih Bang Yoris? Hah? Kira-kira Kita lihat PDIP aja, merapat kita atau lihat. enggak? Kita lihat nanti. Itu demokrasi lah, nggak usah dibahas lah. Itu demokrasi. Baik, terima kasih Bang Yoris. Lulung, Bang Zainal. Ya, pemirsa kami masih Ahok justru mengkampanyekan atau mendeklarasikan dirinya sebagai calon gubernur melalui jalur parpol, dan sudah ada 3 parpol yang sudah setuju sepakat untuk mengusung ia menjadi kembali sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan teman Ahok juga sudah sepakat dengan Ahok bahwa Ahok akan maju melalui jalur parpol begitu. Nah, kira-kira bagaimana pendapat masyarakat? Apakah mereka menilai ini adalah sebuah bentuk sikap yang tidak konsisten, atau justru sebaliknya menguatkan Ahok menjadi calon gubernur DKI? Mari ikuti saya. Kita akan lihat bagaimana tanggapan dari masyarakat di sini. Di sini ada salah seorang bapak yang sedang sarapan ya Pak ya di sini. Pak, boleh
kita bertanya sebentar dengan Bapak siapa Pak? Hardiansyah. Pak Hardiansyah. Ini kita mau nanya Pak Ahok kan tadinya mau dicalonkan oleh teman Ahok menjadi calon gubernur melalui jalur independen. Ternyata sekarang melalui jalur parpol. Gimana tanggapannya Pak? Ya memang idealnya lewat jalur parpol, tapi seharusnya seorang pemimpin itu harus berkomitmen penuh gitu ya. Kalau dia sudah memutuskan untuk jalur independen, ya harusnya dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Jadi saya tidak setuju itu Ahok sepertinya dia tidak punya pendirian gitu. Jadi dia tidak yakin dengan jalur independen, akhirnya goyang-goyang. Seharusnya seorang pemimpin kurang bagus untuk seperti itu. Gitu. Jadi menurut Bapak ini bentuk sikap tidak konsisten? Ya, tidak konsisten. Seharusnya harus tegas gitu. Kalau mau orang yang tidak pernah salah gitu, nah, itu bahaya. Kalau seorang pemimpin tidak pernah salah itu sangat bahaya gitu. Nah, dia kan tidak pernah mengaku dia salah. Yang salah anak buahnya orang lain gitu. Ya. Baik, harapannya semoga Jakarta lebih baik ya begitu Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita coba tanya lagi pemirsa. Ini ada dengan Mas siapa Mas? Mohon maaf Mas, ini karena kamera di depan bisa berdiri di sini Mas. Sedang sarapan juga Mas? Ya, sedang. Oke Mas, kita ngobrol sebentar ya Mas ya. Seperti pertanyaan dengan Bapak tadi sama. Pak Ahok dideklarasikan oleh teman Ahok awalnya maju melalui jalur independen sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nah, kira-kira sekarang melalui jalur parpol ini menurut Mas gimana? Saya mohon maaf, dengan Mas siapa? Saya dengan Hilman. Nah, menurut Mas Hilman kira-kira gimana Mas tanggapan? Ya, sama seperti Bapak yang tadi, menurut saya memang idealnya itu memang melewati jalur parpol, yang namanya berpolitik kan. Jadi memang sebaiknya lewat jalur parpol aja, karena kalau itu memang nilainya jadi tidak konsisten gitu loh Pak. Yang semula mengkampanyekan akan melewati jalur independen, tapi ternyata ujung-ujungnya parpol juga gitu. Jadi seolah-olah terpengaruh bujukan dari parpol gitu. Wah, sudah ada dua suara yang bilang bahwa ini adalah sikap tidak konsisten. Tapi kan lewat parpol, Pak Ahok juga tetap maju sebagai calon gubernur, Mas. Dua orang yang kita wawancarai, tentunya harapannya adalah semoga meskipun melalui jalur independen ataupun parpol, intinya membawa perubahan yang terbaik bagi Jakarta. Kita kembalikan terlebih dahulu ke Arif Fadil dan Winda Irawan di studio. Ya pemirsa, itu tadi laporan dari Yudi Handoyo. Ternyata memang masyarakat ada yang kecewa juga ya. Kalau Pak Ahok ini ikut jalur partai politik. Saya ke Bang Yoris sebelum ke Bang Haji Lulung deh kalau gitu. Ini kecewa nih ya, kecewa kan Bang. Bukankah nanti parpol pendukung, terutama mungkin Golkar, tidak akan kecewa juga nantinya Bang? Kan pernah berada di dalam Golkar, keluar, lalu sekarang mau lagi diusung oleh Golkar, nanti dia membunuh partai pengusungnya lagi Bang, jangan-jangan. Gini, kalau kita berbicara tentang kecewa atau tidak, dalam alam demokrasi itu kan pasti. Ya kan? Tinggal bagaimana tingkat kekecewaan dengan tingkat yang mendukung itu kan kita bisa lihat. Kalau kecewa, yakin partai politik bisa meredam itu? Begini, partai politik khususnya bagi Golkar, saya tidak akan mencampuri partai yang lain. Bagi kami itu kan bukan serta-merta kita mendukung Ahok. Kita melakukan berbagai macam kajian. Karena kita harus akui, khususnya bagi Jakarta sebagai ibu kota negara, barometer, Golkar dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang cukup drastis. Kita harus melakukan satu terobosan-terobosan baru. Rebound lah gitu. Ya, rebound dengan melihat berbagai macam referensi. Saya katakan tadi, ini terlepas yang dijadikan alatnya adalah Basuki Cahayapurnama. Siapa saja. Jadi kalau saya tadi sudah katakan bahwa ini ada satu fenomena baru kan. Ini ada satu politik modern yang secara demokratis yang harus kita lihat dan kita masuki. Ini ibu kota negara. Jadi apapun, berbagai macam survei yang kita lakukan sampai beberapa kali sebelum kami mengambil keputusan dan melakukan komunikasi, ya kan. Nah, ternyata kita akan lihat hasil. Sampai sekarang coba Anda katakan saya ini secara fair ya dulu. Siapa yang bisa melawan Ahok? Yang sebelah Anda? Silakan saja. Tapi kompetisi itu yang penting kita lakukan secara baik dan benar. Ini kan kita mencapai kemenangan yang kita harus. Bang Yoris, Bang Haji Lulung, kita akan lihat dulu bagaimana cuitan masyarakat juga di Twitter soal inkonsistensi Ahok. Kalau tadi ada dua warga masyarakat yang sudah menyampaikan pendapatnya, kita lihat bagaimana tanggapannya di Twitter TV One. Ini ada beberapa cuitan masyarakat.
Para pendukung Pak Ahok mulai sepi dari keramaian dunia maya dan informasi. Balikin KTP gue. Nah ini Bang Yoris banyak juga nih yang minta dibalikin KTP-nya ternyata. Boleh, nggak ada masalah. Kalau saya sah-sah saja. Ya kan, ini kan demokrasi yang ingin kita bangun. Silahkan kita lihat. Kan? Ini yang lain nih. Capaian akhirnya mana? Ya, dituntut tuh balikin KTP gue, balikin katanya begitu. Saya ingin dengar suara dari Bang Haji Lulung deh sekarang deh. Bang Haji, ini yang di Twitter Bang. Kalau Anda kan juga tentunya punya konstituen juga di DKI kan? Iya. Apa suara mereka Bang? Kalau saya kita mau bicara pemahaman politik, saya setuju ada proses politik modern hari ini. Tapi proses modern itu tidak boleh meninggalkan regulasi. Satu. Yang kedua, komitmen ya, atau konsistensi seorang pejabat negara itu tidak bisa terlepas dari persoalan komitmen dan konsistensi. Artinya kalau saya setuju, propaganda yang dibuat oleh tokoh, oleh politik, tentang independen, kemudian tentang partai politik sah-sah saja, menurut saya. Kemudian setiap orang juga dalam undang-undang partai politik ya, perubahan nomor 1 menjadi nomor 8 2015, itu disampaikan bahwa setiap warga negara berhak mencalonkan dan dicalonkan. Ya, itu regulasi. Kemudian kalau ada propaganda politik kemudian dia tidak konsisten, bukti kok 1000 orang kecewa misalkan. Bagaimana pengaruh sosial politiknya terhadap 1 juta orang? Makanya saya katakan propaganda itu akhirnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhirnya maju dalam Pilkada 2017 melalui jalur partai politik. Keputusan ini tentu saja menuai kontroversi. Sebelum memutuskan untuk maju lewat jalur partai, Ahok memang sering menggembar-gemborkan dirinya akan konsisten maju melalui jalur perseorangan. Bahkan pendukungnya yang menamakan diri teman Ahok juga mengklaim telah mengumpulkan 1 juta KTP agar Ahok bisa maju lewat jalur independen. Namun kian dekat dengan masa Pilkada 2017, Ahok justru kian menggalau. Apalagi jumlah serta keabsahan KTP warga Jakarta yang telah dikumpulkan para relawan kini masih banyak dipertanyakan. Bagaikan menjilat ludah sendiri, Ahok justru memutuskan untuk maju lewat partai politik. Manakala Partai Nasdem yang disusul Partai Hanura dan Partai Golkar menyatakan diri mendukung Ahok. Makanya saya mau uji coba, ini udah berhasil. Partai sudah membuktikan, bukan cuma ngomong, dari dulu kan udah pribadi-pribadi sudah mendukung. Jadi malam ini saya sudah bilang, kita juga harus menghargai parpol teman-teman seperti ini. Juga teman Ahok, kita akan menguak. Udah saya bilang tadi kita ngomong, udah kita pakai parpol sajalah. Terima kasih. Keputusan Ahok sudah pasti membuat sejumlah pendukungnya patah hati dan kecewa. Bagaimana tidak? Setelah relawannya mengklaim telah mengumpulkan 1 juta KTP agar Ahok bisa maju secara independen, Ahok justru sepertinya tidak percaya diri dan justru menggandeng partai politik. Lantas, apakah klaim 1 juta KTP hanyalah strategi Ahok saja untuk menaikkan posisi tawarnya di mata partai politik? Tim TV One mengabarkan. Haji Lulung, ya. Saya mau iris ini kuping saya kalau dia mau ke independen. Saya baca aja lucu nih Bang Lulung. Ya, kalau dia pendaftaran sama independen nih, gue potong nih sampai putus dua-duanya. Aduh. Ini yang kedua ini. Oh, ini yang kedua. Nah, pernyataan yang pertama bunyinya seperti apa? Kalau yang pertama pada waktu persatuan Bang Asari, ketua BPK, yang dikatakan BPK ngaco, kemudian Pak Asari bilang, ya laporlah ke pengadilan gitu kan. Terus dia bilang, oke, gitu kan. Terus saya nyambut, nggak mungkin. Karena kan ini kan wartawan yang tanya, bukan saya mau kan. Pendapat Pak Haji Lulung gimana? Saya bilang, saya sih berani taruhan iris kuping. Saya bilang kalau Pak Ahok berani melaporkan BPK kepada
pengadilan. Pengadilan. Itu aja. Yang kedua ini. Yang kedua ini. Yang kedua. Jadi Ahok 2 kali nggak jadi-jadi nih berarti maksudnya gitu ya? Ya artinya tidak. Nggak jadi melaporkan yang pertama. Ya, Lalu yang kedua nggak jadi independen. Ya. Oke. Jadi benar Bang Haji Lulung dong berarti. Ya, insya Allah. Tapi begini Bang Haji, Anda bisa memprediksi itu kenapa sih dari awal? Iya, saya cukup lama ya dalam politik. Politik itu kalau 5 tahun berkawan itu cukup lama. Ya ini kan hampir 5 tahun Bang ya. Jadi proses kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kan pada Undang-Undang 27 tahun 2009 ya, itu adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kami sering bekerja sama, kami sering bertukar pikiran, di mana pemerintah daerah ingin memberikan kebijakan. Kemudian hal-hal yang menyangkut kebijakan itu tentunya harus sejalan. Ya. Nah ini pemimpin di sini yang paling penting itu konsisten. Ya. Kalau politik itu propaganda, nggak ada masalah itu, sah-sah saja, ya kan? Propaganda dan segala macam. Tapi konsisten. Ahok tidak konsisten. Artinya begitu, ya. Artinya begitu. Karena kenapa? Saya bilang ini, pemimpin dalam menjalankan kebijakan tuh dia harus konsisten. Kalau dimulainya tidak konsisten, tidak konsisten. Karena kalau menurut saya katakan, kalau itu terjadi Ahok memilih jalur partai, artinya minta maaf nih, Pak Ahok menjilat ludahnya sendiri. Dan kembali kepada jalan yang benar, ya. Karena ini proses demokrasi, politik, proses demokrasi dan politik memang bahwa partai politik adalah merupakan kendaraan untuk mengusung seorang calon, baik itu bupati sampai kepada presiden barangkali. Ini hal yang saya katakan demokrasi. Kenapa saya katakan menjilat lidah sendiri? Saya banyak mengharap jangan lagi nanti ketika Pak Ahok menjadi gubernur, ini tidak lagi membangun komunikasi yang baik dengan DPRD. Saya tidak bisa lupa ketika DPRD dikatakan bahwa Dewan Perampok Rakyat Daerah. Ya, ini yang kemudian DPRD goblok. Nah, saya nggak pernah lupa tuh. DPRD maling, ya, korupsi. Soalnya ada Haji Lulung di dalamnya tuh. Ya, saya orang yang minta maaf saja ya. Saya kan orang yang memang selama ini tidak pernah saya berkata seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur. Saya selalu substansi. Karena kalau saya tidak substansi, saya tidak konsisten dalam menyelenggarakan pemerintahan. Karena saya sadar ketika saya disumpah, saya harus menjalankan undang-undang dengan sebenar-benarnya. Baik, Bang Yoris sendiri bagaimana Anda melihatnya? Ini kan Anda sebenarnya Partai Golkar yang mengusung Ahok untuk nanti maju lagi 2017. Dilihat di sini juga Rapimnas sepertinya ada Bu Mega juga begitu. Saya pikir ini kan proses politik kan. Nah, kalau kita lihat memang fenomena politik modern ya, kalau kita lihat ada referensi yang kita bisa pakai tentang demokrasi partisipatori, tentang bagaimana politik modern dan ini menjadi fenomena global di mana-mana. Nah, saya kira khusus bagi DKI ini kalau kita berbicara sekarang kita melihat dulu yang menjadi tema ini Ahok dengan jalur independen atau partai politik, atau kita bicara tentang kebijakan-kebijakan Ahok, ini kan lain berbeda ya. Kalau berbicara tentang Ahok melalui jalur mana yang dia pakai, saya kira ini ada satu proses dan ini ada satu terobosan baru yang perlu untuk dikaji secara baik oleh partai-partai politik. Ini kan fenomena sekali. Kita nggak usah bercerita mengenai kok Ahok bisa mengumpulkan 1 juta, ya, ini benar apa tidak. Jangan lihat di situ. Tapi ini ada kekuatan sosial baru yang terdiri dari generasi-generasi muda. Dengan segala hormat Bang Yoris, mohon maaf. Kalau tadi Bang Yoris mengatakan kita tidak usah lihat ke situ. Bukankah yang 1 juta ini selama ini menanti memberikan harapan gitu loh ya ibaratnya ini, Bang Yoris. Setuju. Mereka ini kan saya ketemu dan komunikasi dengan mereka. Teman Ahok kita komunikasi terus dalam proses ini. Ini kita harus melihat bahwa ada satu gerakan politik baru. Harus jujur kita akui. Kenapa generasi baru yang memiliki idealisme, nasionalisme yang kuat tentang bagaimana berpikir tentang membangun bangsa dengan hak-hak politik mereka. Tapi terjadi satu stigmatisasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai-partai politik ini sudah makin banyak. Nah kita melihat ini 1 juta. Kalau kita komunikasi, mereka akan
menggunakan hak pilih mereka sebaik-baiknya untuk perbaikan bangsa ini kan, aspirasi itu. Tetapi dia sekarang cenderung dia lihat, gue mau pilih siapa coba? Partai politik terkesan korupsi segala macam. Nah, ini harus kita mesti lihat secara baik. Kemudian bagi partai-partai politik, bagaimana kita harus memberikan keyakinan melalui satu komunikasi politik yang benar agar ada kepentingan politik nanti nasionalis itu 2019. Baik. Mereka kemana ini kan? Bang Yoris, tadi Anda mengatakan bahwa Anda juga berkomunikasi dengan teman Ahok begitu ya. Ada nggak di antara mereka yang merasa kecewa dengan inkonsistensi Ahok? Oh pasti. Begini, demokrasi namanya kan. 1 juta, kalau 1000 orang saja yang nggak puas, itu wajar. dalam politik ya, itu wajar. Kecuali dari 1.900.000 yang nggak puas. Oke. Ya. Saya coba jelaskan aja. Jadi sebelum halal bihalal malam itu, Ahok datang, kemudian kita kumpul 3 partai, kemudian ada teman Ahok, kemudian simpul-simpul ya yang menjadi relawan dari DKI ini. Kemudian kita diskusi. Di situ saya melihat bahwa begini, mereka semua menaruh harapan dan objektif. Tujuan mereka dengan partai-partai tentunya hanya ada 2. Apa? Bagaimana proses Ahok supaya lebih mudah, lebih simpel untuk pendaftaran sesuai dengan konstitusi. Kedua, memenangkan beliau pada Februari 2017. Itu tujuannya. Mengenai sarana kita diskusikan kan. Sebetulnya sarana ini antara perorangan dan partai politik sah karena diatur dalam konstitusi 30 tahun. Ya, muda-muda. Di bawah 30 tahun, kemudian mereka ini kan dalam background edukasi S1 rata-rata, ada S2 juga. Nah, mereka memahami tentang politik itu. Dan ada satu semangat, ada satu harapan yang mereka sudah coba membangun. Ini kan kekuatan sosial yang cukup kuat. Nah, ini yang kita melihat dalam perspektif itu ya. Baik, saya belum mengkonfirmasi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haji Lulung nih, Bang Yoris ya, soal ya apakah memang ini tidak akan menjadi bom waktu lagi, mengingat dulu pernah berada di partai politik, lalu keluar dari beberapa partai politik dan meledek secara langsung ya Bang Haji Lulung ya teman-teman yang ada di Dewan pada saat itu dengan istilah-istilah yang rasanya mungkin menyakiti lah teman-teman yang ada di Dewan begitu. Tapi ya tapi itu nanti Bang ya, saya ingin ke Bang Zainal terlebih dahulu. Bang Zainal, sikap dari independen yang akhirnya kemudian bergabung ke partai politik, kita tidak hanya menafikan 1 juta KTP, tapi ada juga sumbangan loh yang diberikan oleh pada warga DKI Jakarta membeli merchandise dan lain sebagainya yang sudah terkumpul. Gini, keputusan Ahok pada saat mengatakan bahwa dia akan maju ke jalur independen itu sebagian sangat mengapresiasi, tapi sebanyak juga yang mencurigai apa betul atau enggak. Kenapa? Karena banyak resiko yang harus dihadapi ketika dia masuk ke independen. Antara lain adalah persoalan mesin politik. Apakah mungkin nggak yang nanti pada saat pemilu itu bisa menggerakkan dan tentunya mendapatkan suara banyak dan hanya partai politik yang bisa itu. Nah, saya bisa paham misalnya seperti yang tadi kemukakan Bang Haji Lulung dan kemudian juga beberapa politisi yang mengatakan nggak mungkin lah dia. Dan kenyataannya demikian. Nah, sekarang kita lihat sekarang Ahoknya. Yang menarik adalah begini, orang bisa mengatakan dia lihai, tapi juga bisa mengatakan bahwa dia Yahweh. Kenapa? Karena yang saya khawatirkan cerdas. Itu ya makanya itu bisa itu masalah persepsi, itu masalah betul, itu masalah persepsi ya, persoalannya suka atau nggak suka kan itu. Nah, yang kulit kita bisa lihat sekarang adalah tadi mana teman Ahok ini kan sebetulnya adalah anak-anak muda yang sebetulnya minim pengalaman politik dari situ. Mereka hanya berpikir bahwa menginginkan pemimpin bersih, menginginkan pemimpin yang tidak korup, suka dengan belak-belakannya, dan ini gayanya adalah gaya-gaya memang gaya-gaya muda, dan itu dimainkan betul oleh Ahok. Ahok tahu apa yang diharapkan oleh anak-anak muda seperti itu, dan yang saya khawatirkan adalah ketika dia begitu dekat dengan teman Ahok dan kemudian mengambil jalur yang lain itu dalam partai politik, maka ada apa yang disebut dengan manipulasi keluguan dari mereka gitu. Kenapa? Karena bisa selesai saja sebetulnya. Ekspektasinya memang Ahok itu maju
tidak melalui jalur partai karena parpol dipersepsi oleh mereka sebagai parpol yang korup, yang tidak memiliki idealisme gitu. Apalagi nanti misalnya pasti ada deal-deal politik kan gitu. Dan kelihatannya sebagian kan ada yang kecewa, meskipun kita tidak bisa mengatakan berapa persen yang kecewa, tetapi itu jelas bahwa kalau tadi di parpol itu misalnya hanya 10.000 yang kecewa tapi sekian ratus ribu enggak. Tapi kan persoalannya adalah bukan jumlah, tetapi ini konsistensinya dari situ. Betul. Seperti itu. Nanti kita akan melihat juga sebenarnya apa tanggapan masyarakat. Apakah juga masyarakat di Cikini, Jakarta ini juga merasa Ahok ini tidak konsisten? Kita akan tanyakan ke reporter kami yang... Ya pemirsa, tahun lalu teman Ahok mendeklarasikan diri menjadi kelompok yang yakin dan mantap untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, Basuki Cahayapurnama, yakni Ahok, untuk kembali maju menjadi Gubernur DKI dengan jalur independen. Namun ternyata perkembangannya kesini-sini semakin berbeda begitu. Ya, ini tidak konsisten. Saya berani potong kuping. Saya katakan ini taruhan lagi. Benar. Kenapa saya kata-kata itu propaganda? Mustahil bisa mencapai 1 juta KTP. Mustahil, bohong kalau menurut saya bohong gitu. Bohong ya. Kenapa saya bilang bohong? Makanya saya berani taruh satu. Yang kedua, itu cuci tangannya nih gabungan ke parpol. Ya, yang kedua. Iya, dari kubunya Pak Ahok dianggap persoalan pilkada ini selesai. Siapa yang berani nandingin Ahok? Saya tanya. Ahok mainnya kan di mall. Kawan Ahok mainnya di mall. Haji Lulung mainnya di grassroots. Jadi saya bilang, siapa lawan kuat Ahok? Ya saya. Saya begini. Kalau di kita, Ahok itu adalah, minta maaf lagi, Ahok itu gubernur dan calon gubernur media. Karena adanya di media, terjun bebas, tidak pernah ada rival berkomunikasi seperti ini. Sendiri aja dia. Di televisi tertentu sendiri ngomong. Di mana-mana sendiri, tidak pernah. Duduk bareng, yuk kita bicara tentang... Jadi Anda berharap pengen berdebat. Ada Ahok. Oh iya, saya pengen bicara. Kenapa? Mungkin Anda bisa belajar dulu dengan Yoris Rawaya lah. Mungkin cukup lah, ilmu saya cukup. Saya sama, berangkatnya sama. Dan umur saya juga sama dengan beliau. Tidak jauh-jauh, ya, sama saya. Cuma memang hari ini saya baru ketemu. Jadi yang saya maksud sekarang persoalannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah siapapun dia harus konsisten. Tidak boleh tidak konsisten. Nanti penyelenggaraan negaranya tidak konsisten. Saya katakan, kita sepakat untuk memberantas korupsi. Kenapa masih ada korupsi, dugaan korupsi di pemerintah daerah? Ahok nggak punya ilmunya. Bagaimana cara memberantas korupsi? Dia kagak pernah ngajak ngomong sama DPRD. Coba kalau dia sama-sama. Bahkan kalau nggak salah di salah satu kesempatan Bang Yoris, itu saat Basuki Cahayapurnama memberikan kesaksiannya di tindak pidana korupsi dugaan suap reklamasi, menyebutkan bahwa DPRD itu musuh saya, seperti itu. Nah itu kan nggak boleh. Anda tersinggung nggak? Oh pasti, itulah orang yang tidak mengerti undang-undang. Padahal di DPRD ada Partai Golkar juga Bang. Bang, ini kan jelas. Di DPRD ada Partai Golkar juga. Ini kan jelas. Undang-Undang nomor 27 tahun 2009, pemerintah daerah itu DPR, pemerintah pusat dan DPR. Di tingkatan yang daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah. Kalau kemudian persoalan-persoalan dibilang DPRD musuh saya, sewaktu-waktu dia butuh kok kebijakan kami. Aneh. Makanya saya bilang orang ini ngerti undang-undang nggak? Ngerti nggak di undang-undang? Saya bilang Anda sih ngerti undang-undang. Saya bilang karena saya lama hampir 5 tahun, kebijakan-kebijakan yang disampaikan Ahok itu itu dilanggar, tidak konsisten. Tidak konsisten. Saya pikir ini bagus. Ini kan pembelajaran politik bagi masyarakat. Ini ibu kota negara ya kan, yang masyarakatnya kan tidak homogen, majemuk, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat nanti hasil akhir, ya kan. Kalau memang selama ini dia tidak konsisten, sejak dia jadi wakil gubernur, kemudian dia jadi gubernur sekarang, atau kita mau bicara yang lalu-lalu lah, dia waktu itu hanya jadi bupati, gagal di Medan, ya kan, masuk jadi DPR, pindah-pindah partai, lain sebagainya. Masyarakat itu merekam itu, dan masyarakat itu akan memilih pada akhirnya kepada sosok yang menurut mereka ini paling tepat. Nah kalau kita lihat Ahok, harus kita objektif dan jujur. Terobosan yang dilakukan oleh dia terhadap perubahan yang terjadi ini hari
kita bisa buktikan. Nah mungkin yang tidak cocok dengan Lulung ini begini, teman-teman di DPR. Bukan Bang, kita penyelenggara negara Bang. Setuju. Bukan tidak cocok. Saya juga anggota DPR. Jadi saya ini 15 tahun. Saya tidak pernah tidak substansi saya. Gini, kita penyelenggara pemerintahan. Bicara substansi dalam jangan main dengan konsisten gitu. Setuju. Saya sangat setuju. Kita mengikuti itu. Jadi proses kita mesti lihat begini. Loh. Pemerintah daerah dengan DPRD ini harus menjadi satu mitra yang lebih baik. Tugas DPR itu kan hanya mengawasi, membuat aturan-aturan daerah dan mengesahkan keuangan. Itu landasan hukum kan. Sama-sama membahas keuangan. Iya, sama-sama. Ini menarik ya. Persoalannya adalah tadi inkonsistensi ya. Bisa Anda tahan dulu pernyataan Anda, mungkin saya gantung dulu sejenak ya. Kami jeda dulu sejenak, masih ada satu segmen. Kami akan kembali satu lagi. Banyak dilanggar Bang, ampun Bang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tengah bermain politik jilat ludah. Mulanya Ahok getol berkoar anti parpol untuk mendapatkan tiket masuk ke gelanggang perebutan DKI 1. Awalnya, dia pun kencang, gembar-gembor, lebih memilih jalur independen dan siap ditinggalkan parpol, serta setia bersama teman Ahok, meskipun gagal memenuhi syarat maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Tapi inilah realitas politik. Pagi kedelai, malamnya bisa berubah tempe. Mulanya kencang berujar independen, tapi akhirnya kembali pula ke pangkuan parpol. Dan Ahok sedang memainkan peran itu. Kendati dia dan kelompok pendukungnya sudah mengklaim memiliki 1 juta lebih KTP dukungan. Berarti teori saya benar. Kalau kamu kerjanya benar, kamu tidak terima suap, tidak berpihak, kerja buat rakyat, otomatis kamu dapat pendukung. Pasti. Nggak usah keluar duit lah, keluar tenaga aja deh. Nah itu yang terjadi di saya. Makanya saya mau uji coba, ini udah berhasil. Partai sudah membuktikan, bukan cuma ngomong, dari dulu kan udah pribadi-pribadi sudah mendukung. Jadi malam ini saya sudah bilang, kita juga harus menghargai parpol teman-teman seperti ini. Juga teman Ahok, kita akan menguat. Udah saya bilang tadi kita ngomong, udah kita pakai parpol sajalah. Terima kasih. Perjalanan Ahok ke Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti memang penuh dengan drama. Maret lalu, Ahok memilih jalur perseorangan untuk kembali bertarung menjadi orang nomor 1 di DKI. Ahok lalu berujar, memilih bercerai dengan wakilnya Jarod Saiful Hidayat yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ahok kemudian menggandeng Kepala BPKAD DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sebagai wakilnya di jalur perseorangan. Di PDIP calonin saya, tapi kan masih tertulis, masih Jarod. Akhirnya teman-teman, Pak Jarod juga orang yang nggak berani ninggalin partai, dia kan loyal sama partai. Kita harus hargain juga. Ada kader partai seperti itu. Dia kan orang 3 penting di PDIP, ketua OKK. Tapi teman Ahok juga sadar, kalau bulan Mei, Juni baru mulai ngisi, nggak keburu dia. Makanya dia minta nama. Nah, saya lapor ke Bu Mega, ya udah saya serahkan nama itu kepada teman Ahok. Kalau soal mereka nggak bisa penuhin dengan segala risiko, ya saya sih udah keputusan partai. Kalau partai memutuskan ke saya, tidak mencalonkan saya, ya sudah, berarti saya akan menyelesaikan tugas saya sampai Oktober 2017. Barisan teman Ahok pun menyokong sepenuhnya pilihan politik junjungannya. Serangan terhadap parpol dilancarkan. Isu mahar politik lalu menyeruak ke permukaan. Calon independen dibuat seolah-olah lebih suci dibandingkan calon parpol. Partai kan selalu berpikir menggerakkan mesin partai. Kalau menggerakkan mesin partai, tiap kelurahan ada pengurus, 1 bulan 2 juta cukup nggak operasionalnya? Nyewa mobil aja bisa 5 juta operasional mobil. Bisa 10 juta, 10 juta aja saya kira udah ngemin banget.
Kalau tiap kelurahan 1 bulan biaya 10 juta, parpol nggak minta mahal loh, hanya minta pengurusnya, anak cabangnya, rantingnya bergerak. Kalau satu kelurahan 10 juta, 267 kelurahan, belum lagi kotanya ya, belum lagi kecamatannya, itu sudah 2,67 M sebulan, belum kecamatan. Kalau 10 bulan, berarti 26 miliar, belum lagi saksi. Ini baru satu partai loh. Kalau 2 partai dukung kamu, 3 partai dukung kamu, semua minta digerakkan mesin partainya. Bisa 100 miliar nggak cukup loh calon gubernur DKI. Dia minta mahal, ini bukan mahal loh. Meski sudah memutuskan untuk maju lewat perseorangan, Ahok masih tetap membuka peluang bagi partai yang ingin mendukung dirinya. Bagi saya, partai manapun yang mau dukung, selama mereka mau keluar biaya sendiri, kita ya terima. Kan kita bukan anti partai. Ya kan, yang repot kalau dukung saya, terus minta operasional ranting, anak ranting masih dari saya. Saya udah bilang saya nggak ada uang. Partai Nasdem menjadi partai pertama yang menyatakan mendukung Ahok untuk maju. Disusul Partai Hanura dan yang terkini adalah Partai Golkar. Perubahan sikap Ahok seolah memunculkan sinyal sang petahana tidak percaya diri maju lewat perseorangan dan masih memerlukan partai untuk mengantarkannya ke kursi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Lalu, bagaimana dengan klaim 1 juta KTP? Apakah ini hanya strategi Ahok untuk menaikkan posisi tawarnya di mata parpol? Tim TV One mengabarkan. Euforia pengumpulan kartu tanda penduduk oleh teman Ahok kini justru berakhir dengan keputusan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama tersebut yang memilih jalur partai politik untuk kendaraannya maju dalam Pilkada 2017. Keputusan ini pun menuai kekecewaan sejumlah pihak yang selama ini ikut serta dalam upaya Ahok untuk maju dari jalur perseorangan. Dibilang kecewa, sebenarnya kami tidak bisa kecewa juga. Kami tidak bisa memaksakan keegoisan kami untuk tetap menghendaki Bapak maju lewat jalur independen kayak gitulah. Kalau dari kami secara pribadi mungkin ada kekecewaan gitu, karena kami memang berjalan itu satu tahun kan. 1 tahun sudah berjuang memang cukup maksimal untuk Bapak maju lewat jalur independen, tapi memang akhirnya Bapak pilih jalur partai politik. Tapi kami akan tetap mendukung Bapak apapun jalur pilihan yang Bapak pilih, seperti itu. Sementara itu, Singgi juga menjamin teman Ahok tidak akan menyalahgunakan KTP dan dana yang sudah terkumpul selama ini. Dari Jakarta, Cita Paprika, Meni Murniati, TV One mengabarkan. Ya, Bang Zena tadi sempat terputus soal inkonsistensi. Pertanyaan saya sebenarnya apakah jangan-jangan ini semua hanya sandiwara Ahok semata saja? Iya, jadi gini. Perilaku Ahok sekaligus juga track record Ahok itu bisa dipersepsi sebagai suatu bentuk inkonsistensi. Tapi untuk sebagian orang, terutama yang punya militansi terhadap Ahok, itu sebagai suatu bentuk perlawanan sebenarnya. Jadi perlawanan terhadap parpol tertentu, misalnya. Perlawanan terhadap kondisi-kondisi yang sudah mapan. Tapi yang perlu kita khawatirkan sebetulnya adalah dalam kaitannya dengan teman Ahok ini. Apakah teman Ahok itu memang sebetulnya merupakan suatu grand design untuk dibuat untuk langkah berikutnya? Artinya gini, sebagai suatu batu loncatan agar supaya nanti mendapatkan position bargaining yang kuat. Ini terbukti ya. Misalnya gini, ketika sampai 100 hampir 1 juta, ini kan 2 parpol sudah mulai mendekati, sudah mengatakan bahwa dialah calonnya. Kemudian setelah 1 juta muncul Golkar. Nah sekarang ini kan belum puas juga. Kalau tadi malam saya beberapa malam yang lalu melihat bagaimana Ahok sepertinya mengharapkan adanya PDIP, itu jelas bahwa dia sekarang sudah punya posisi yang sangat kuat untuk bisa menawarkan pada PDIP agar supaya dia menjadi masuk ke dalam yang merekrut dia sebagai kandidat untuk gubernur gitu. Nah, ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa jangan-jangan gitu,
ini sebetulnya merupakan suatu modus, suatu pola agar supaya ini Ahok ini bisa sampai tadi katakan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena sebetulnya masalah kepentingan ya. Politik itu sebetulnya kepentingan. Ya. Bisa Anda bilang bahwa sebenarnya sasaran utama Ahok sebenarnya PDIP, cuman Ahok ini cari saya dulu menduganya nih itu perantara aja. Perantara saja. Jadi hanya untuk mendapatkan. Gimana nih Bang Yoris? Ini lawan yang utama sebetulnya itu kan kalau PDIP mengusung calonnya. Kalau sudah misalnya udah bisa dikuasai ya